Beliau Ubaidah bin Al-Harits itu termasuk orang-orang yang duel di dalam perang Badar. Seperti yang sering kita sampaikan bahwa peperangan yang terjadi pada Nabi itu diawali dengan duel 1 lawan 1 atau 3 lawan 3. Lah saat perang Badar itu 3 lawan 3 diantaranya Ubaidah bin Al-Harits. Ini yang ikut duel. Lah termasuk beliau juga yang terbunuh di perang Badar. Jadi kena entah pedang atau apa namanya panah atau semisalnya, luka dibawa kepada Nabi, diletakkan di pahanya Nabi. Kemudian setelah selesai perang Badar, kemenangan pada umat Islam, dibawa pulang di perjalanan meninggal. Dan meninggal dalam keadaan syahid. Karena yang meninggal dalam keadaan syahid itu bukan hanya yang meninggal saat perangnya, tapi yang meninggal karena luka sebab perang itu juga meninggal dalam keadaan syahid. Akhirnya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjanda daripada Ubaidah bin Al-Harits ketika perang Badar meninggal di tahun ketiga. Perang Badar kan di bulan Ramadan, tahun kedua. Berarti kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah masuk tahun ketiga. Setelah masa iddah selesai masuk tahun ketiga. Bahkan ada yang mengatakan bulan Ramadannya. Jadi setahun setelah meninggal suaminya Ubaidah bin Harits, dinikahi oleh Nabi setelah setahun. Tahun ketiga di bulan Ramadan. Hidup bersama Nabi hanya 8 bulan saja. Zainab binti Khuzaimah ini hidup dengan Nabi setelah dinikahi oleh Nabi hanya 8 bulan. Enggak lebih. Hanya 8 bulan, meninggal di bulan Rabiul Akhir. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, 8 bulan. 8 bulan tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal di bulan Rabiul Akhir pada tahun keempat, usianya kisaran 30 tahun. Kisaran 30 tahun. Lah sebab beliau dijuluki dengan Ummul Masakin karena beliau itu gemar, senang, hobi di dalam memberikan makan, memperhatikan orang-orang miskin. Karena itu dijuluki Ummul Masakin. Untung ya, orang yang perhatian dengan orang miskin itu untung. Karena Nabi itu senang dengan orang miskin. Sebab orang miskin itu lebih dulu masuk surga daripada orang kaya 500 tahun. Karena itu Nabi sampai doa, Allahumma hyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Lah kalau kita ditakdirkan jadi orang kaya, ya wis ojo berharap miskin, wis gak mampu ojo. Minimal itu cintalah sama orang miskin, seneng bantu mereka. Oleh kongkon doa kayak Nabi, Allahumma hyini miskinan. Sapa sing wani? Lha aku ya wani ae, memang miskin dia hanya wisan. Ae sing duwe dhuwit, Allahumma hyini miskinan ae. Tapi memang cinta Nabi harus siap miskin ya. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi harus siap miskin. Kalau yang ngaku cinta Allah harus siap diuji. Itu sudah sunnatullah. Kalau yang mengaku dirinya cinta Allah berarti siap diuji oleh Allah. Artinya itu ujian ojo ngeresulo. Kalau mengaku cinta Nabi, ya siapa miskin. Artinya kalau kamu miskin jangan ngeresulo. Ojo merasa hina, merasa rendah di mata orang kaya, mengharap dari orang kaya, jangan. Yang aku cinta Nabi. Tapi yang ditakdirkan kaya, perhatikan orang-orang miskin karena Nabi sangat mencintai mereka. Ya. Nah itu yang dilakukan oleh Ummul Masakin Sayyidah Zainab binti Khuzaimah.
Lah karena hidupnya bersama Nabi hanya beberapa bulan saja, sehingga cerita kabar tentangnya yang tertulis gak banyak, sedikit. Tentang keistimewaannya, kemuliaannya itu gak banyak. Mengapa? Oh, hidup bersama Nabi sedikit. Artinya para sahabat memperhatikan betul Zainab binti Khuzaimah ini hanya masa sebentar. Sedangkan istrinya yang lain kan ada yang dari dari sebelum Nabi hijrah, ada yang mulai dari setelah Nabi hijrah, ada yang tahun ke-6, ada yang tahun ke-7. Artinya hidupnya itu bukan 1 bulan, 2 bulan, 8 bulan, setahun, tapi 2 tahun, 3 tahun. Sehingga kisahnya itu banyak, apalagi sampai akhir-akhir masanya Nabi, kisahnya lebih banyak. Sehingga yang tercatat dari manaqib mereka, keistimewaan mereka, kemuliaan mereka bisa banyak. Lah Sayyidah Zainab hanya di masa 8 bulan dari tahun ke-3 bulan Ramadan sampai tahun ke-4 bulan Rabiul Akhir. Lah masa sebentar ini keistimewaannya yang tercatat sedikit. Karena sahabat nggak terlalu memperhatikan banyak. Waktu untuk memperhatikan keadaannya itu nggak banyak. Sehingga cerita yang digambarkan juga nggak bisa banyak. Namun hal tersebut tidak mengurangi kemuliaan beliau, karena beliau mendapatkan gelar Ummul Masakin. Itu termasuk keistimewaan yang sangat luar biasa. Nah, karena itu sekalipun hidup bersama Nabi hanya sebentar, tapi beliau adalah meninggal yang disaksikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai istrinya. Dan ini istri kedua yang meninggal sebelum Nabi. Yang pertama Sayyidah Khadijah, yang kedua Sayyidah Zainab. Lebih beruntung mana? Meninggal setelah Nabi atau meninggal sebelum Nabi? Ya meninggal sebelum Nabi. Kenapa? Apalagi seorang istri kalau sudah suaminya ridho, selesai. Dijaga puasanya, dijaga sholatnya, martabatnya dijaga, suaminya ridho, surga tempatnya. Lah termasuk Sayyidah Zainab binti Khuzaimah ini meninggal sebelum Nabi. Tentunya Nabi ridho kepadanya. Kalau nggak ridho pasti ada nasnya. Seperti beberapa perempuan yang dicerai oleh Nabi atau ditinggalkan oleh Nabi karena akhlak buruk, sehingga meninggalnya pun su'ul khotimah. Sayyidah Zainab meninggalnya masih statusnya istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala.